sama temannya terkait ibu hamil ya. Ya. Biasanya ibu-ibu dari obrolan tadi sama Ibu Sulis yang satunya kalau memeriksakan kehamilan kemana biasanya? Ke Polindes setempat. Atau ke puskesmas ya? Iya. Dari ibu-ibu ya. Jadi sebelum sambil lalu apa ya? Selain ke puskesmas biasanya hal-hal apa saja yang dilakukan ibu kalau memeriksa ke puskesmas ibu? Yang dilakukan bidan misalkan? Memeriksa kandungan, memeriksa cek darah, berat badan, Terus apa lagi? suruh menjaga gizi, asupan gizi yang masuk biar anaknya sehat. Oh, terima kasih ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu pintar ya, bisa menjelaskan dan menerapkan apa yang dilakukan ibu bidannya untuk pemeriksaan kesehatan janin anaknya ya. Ya. Ya baik ibu-ibu. Sebelum Bapak menjelaskan kembali, Bapak akan putarkan ya. Ya. Putarkan film mengenai pemeriksaan kehamilan. Coba disimak baik-baik ya filmnya ibu-ibu ya. Coba ini Bapak putarkan dulu. Coba perhatikan ibu-ibu ya. Filmnya ini tentang suaminya tukang becak ini ibu. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, gak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multi mikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Anemia apa, Bu? Oh, pantesan istrinya si Bapak lemas. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga. Membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi, Bapak juga harus menjaga makan-makanan yang bergizi. Untuk istri Bapak, iya, istri sama Bapak itu kurang banget. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung, tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam, lihat di studio, Pak. Baik, Bu. Ya, baik ibu-ibu. Dari cuplikan video tadi, apa yang bisa ibu-ibu ambil kesimpulan dari video tadi ibu ya? Kalau diberikan pil tambah darah oleh bidan harus diminum, takut waktu lahiran kekurangan darah. Oh begitu ya, berarti suami itu harus sering mengingatkan istrinya ke pelayanan posyandu atau puskesmas untuk memeriksakan kandungannya ya. Biar tidak kejadian seperti yang di video tadi itu ya ibu-ibu ya. Jadi di video tadi ibunya waktu melahirkan kekurangan darah ya. Iya. Ya. Terima kasih ibu-ibu ya. Untuk Ibu Jutin tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih saya sampaikan. Persalinan lebih baik itu dilakukan di mana ibu-ibu?
Di Polindes. Di Polindes atau puskesmas ya. Iya. Agar apabila ada kejadian yang tidak diinginkan bisa Langsung bidannya yang menangani. bisa ditangani dengan cepat ya dan tanggap ya Ibu. Iya. Jadi melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya. Setelah melahirkan, nah tadi dari video mengenai persalinan dan hal-hal yang perlu dilakukan, tindakan yang harus dilakukan oleh suami ya ibu-ibu ya. Jadi pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan biasanya berapa kali ibu-ibu? 1 kali. Kok 1 kali? Maksudnya kan sudah melahirkan. Biasanya periksa berapa kali? 1 kali. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Setelah melahirkan 3 kali ibu-ibu ya. Jadi perlu diingat ibu-ibu, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan itu 3 kali. Yang pertama 6 jam atau 3 hari setelah melahirkan. Kalau penting tolong dicatat ibu-ibu ya biar ingat ya. Yang kedua hari keempat atau 28 hari setelah melahirkan. Dan ketiga hari ke-29 sampai ke-42 hari setelah melahirkan ibu-ibu ya. Iya. Jadi setelah melahirkan harus diperiksa berapa kali ibu-ibu? 3 kali. 3 kali. Baik ya, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Kasih semangat. Setelah melahirkan yang dibutuhkan oleh anak baru lahir itu gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Jadi tahap pertama dalam hal gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui, yang pertama segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Tahu ibu-ibu tentang IMD? Tidak. Tidak ya. Jadi baru lahir itu segera mungkin dikasih ASI pertama. Karena itu sangat penting bagi kesehatan dan imunitas tubuh seorang anak ibu-ibu ya. Iya. Yang kedua itu ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau yang disebut dengan kolostrum. Mengandung zat kekebalan tubuh langsung diberikan melalui ibu ya. Iya. Yang ketiga berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan ya ibu-ibu. Iya. Diharapkan ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan gizinya yang pertama dikasih ASI yang penting. Jadi jangan dikasih makan dahulu sebelum umur 6 bulan ya ibu-ibu. Iya. Tapi ada ya di lingkungan ibu-ibu yang belum berumur 6 bulan sudah dikasih makan ya? Ada banyak. Oh, makanya ibu-ibu minta tolong dijelaskan terkait pentingnya ASI bagi anaknya ibu-ibu, karena anak masih kecil, masih bisa belum mencerna makanan ya ibu-ibu. Iya. Langkah keempat yaitu ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Ada yang bisa menjelaskan ibu-ibu terkait protein hewani apa yuk? Daging. Bagus. Terus? Ikan. Terus? Daging ayam ya. Protein yang termasuk protein hewani. Protein nabati. Kedelai. Tahu. Tempe. Terima kasih ibu-ibu ya, pintar ternyata. Yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas per hari. Jadi ibu-ibu itu membutuhkan paling sedikit 12 gelas air minum untuk memenuhi kebutuhan ibu, karena ibu kan menyusui sangat membutuhkan air ibu ya. Ya.
bisa diambil kesimpulan bahwasanya dalam memenuhi kebutuhan gizi dan pentingnya ASI bagi anak bagi usia yang di bawah umur 6 bulan, yaitu ASI eksklusif ya ibu-ibu. Iya. Dan yang kedua pentingnya asupan makanan untuk ibunya sendiri seperti yang mengandung protein hewani dan protein nabati ya. Seperti sudah dijawab oleh Ibu Titin tadi terkait sayuran, daging-dagingan sangat diperlukan bagi ibu yang lagi menyusui. Mungkin ini pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi